bekerja sebagai pengantar makanan. Itu adalah pekerjaan sampinganku di waktu luang. Seperti kebanyakan driver ojol yang aktivitasnya lebih ke pengantar makanan, biasanya aku banyak menghabiskan waktu di jalan sambil sesekali nongkrong bersama teman-teman driver lainnya sambil menunggu orderan. Hari itu aku ingat hari Senin. Aku aktifkan aplikasi driver online-ku, dan hari itu tanggal merah, libur. Ya lumayan lah, bisa dapat cuan pikirku. Sekitar jam 9 pagi aku keluar dari rumah, lalu aku pergi menuju tempat di mana aku sering nongkrong bersama driver lainnya. Singkat cerita, tak terasa waktu pun berlalu. Dan kini kau lihat, langit pun mulai berganti menjadi gelap. Hari itu aku lumayan banyak dapat orderan. Satu persatu dari teman-teman driverku mulai pergi untuk mengambil orderan. Di tempat nongkrongku itu hanya tersisa aku dan Deden. Deden sempat bertanya padaku, karena sudah malam saat itu, apa aku akan pulang atau akan ngalong. Ngalong tuh adalah istilah yang bisa dipakai driver online untuk bekerja mencari orderan sampai lewat tengah malam. Karena ini adalah pekerjaan sampingan dan aku juga punya pekerjaan tetap di kantor. Dan cabut duluan ya. Bentar. Lumayan nih. Mau balik tiba-tiba dapat orderan. Terus alamatnya sekalian jalan pulang lagi. Emang rezeki anak soleh. Duluan Den. Deden pun menjawab dengan nada bercanda. Awas hati-hati, orderan fiktif, begitu katanya. Aku jawab, kamu yang hati-hati Den. Mau ngalong kan malam ini? Awas, ketemu setan loh. Yaudah, duluan ya Den. Aku pun bergegas menyalakan motorku dan meninggalkan Deden. Aku langsung menuju restoran, mengambil orderan, dan setelah itu lanjut mengantar menuju titik alamat yang sudah dipesan. Ku nyalakan maps di handphoneku. Ketika ku lihat, ternyata alamat yang harus kutuju menunjukkan ke alamat jalan, sebuah jalan yang ada di sekitaran daerah Dago. Loh, kok ke Dago ya? Bukannya tadi ke daerah Ujung Barung? Salah lihat kali ya? Perasaan tadi jalan searah makanya diambil. Sudahlah. Mau tak mau, aku pun harus mengantar pesanan menuju alamat itu. Setauku banyak rumor di jalan itu. Mulai dari tingkat kriminalnya di aplikasi yang ada di handphoneku. Jalan menuju ke daerah itu terbilang sepi dan gelap. Jarang sekali kulihat kendaraan lain yang lewat.
Ditambah itu sudah hampir jam 10 malam. Apa jangan-jangan perkataan Deden tadi benar ya? Ini orderan fiktif. Sampai aku pun tiba di titik di mana orderan itu dipesan. Untungnya ini bukan orderan fiktif. Kulihat di depan ada sebuah rumah yang ada di sekitaran jalan itu, dan sudah ada yang menungguku. Aku pun langsung menghampirinya. Seorang perempuan yang sepertinya sedang menunggu orderanku. Halo, permisi, dengan Mbak Intan ya? Ini Kak orderannya. Perempuan bernama Mbak Intan itu pun mengambil orderannya dan memberikanku beberapa uang cash untuk membayar orderan itu. Dan ternyata uangnya lebih. Ketika aku akan mengambil kembalian, Mbak Intan bilang tidak usah, ambil saja sebagai tips. Wah, aku sangat berterima kasih saat itu. Dia sepertinya kasihan padaku karena sudah mengantarkan jauh-jauh, terlebih malam hari di daerah sana. Dan dia bilang jarang banget ada driver yang mau ngambil orderan ke jalan ini. Aku pun tersenyum sambil pamit pada customerku itu. Untungnya berbuah hasil manis, meskipun agak takut-takut sih sebenarnya. Kencang sampai duduk. Tar. Sepertinya motorku bermasalah. Aku menepi dan memeriksa motorku. Ketika aku coba menyalakannya lagi, motorku tidak mau menyala sekarang. Padahal jika dilihat dari indikator bensinnya masih ada. Duh, kenapa nih motor? Kulihat ke sekeliling, tidak ada apa-apa. Rumah warga tidak ada. Hanya jalanan yang kiri kanannya pohon-pohon rindang dan gelap. Sial banget sih. Aku coba tenang sambil terus mencoba menyalakan motorku. Namun tak kunjung mau menyala. Akhirnya aku memutuskan untuk mendorong motorku mencari tempat yang agak terang. Ketika aku dorong motorku, tiba-tiba aku dengar ada suara seorang perempuan. Sekali, namun terdengar sangat jelas. Dia bilang, "Kenapa?" Kontan aku langsung melihat ke sekeliling lagi. Dan ketika aku tengok tidak ada apa-apa. Melihat itu, jujur bulu kuduku mulai berdiri merinding. Cepat dan berkibar-kibar di belakangku.
itu masih terlihat dari sudut mataku lewat pantulan spion yang ada di motor, dan itu tepat tidak jauh di belakangku. Jantungku mulai berdegup. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala sampai kini terdengar suara tertawa perempuan yang sesekali kudengar seperti menertawaiku. Aku mendorong motorku sambil sedikit berlari. Dan kudengar lagi suara tertawa cekikan itu pun menjauh. Dan semakin jauh. Sepertinya sosoknya sudah hilang, karena suaranya terdengar sangat jauh. Aku pun beranikan diri menengok ke belakang dan astaga! Kini kulihat tepat berada di belakangku sosok perempuan dengan rambut yang berantakan, dan sosoknya ini tinggi besar. Iya, kain putih yang kusam, kotor. Buru-buru aku langsung balikan badanku dan melaju mendorong motorku lagi. Namun kakiku saat itu terasa sangat lemas dan aku terjatuh. Motorku pun terjatuh dan tergeletak di jalan. Aku langsung telungkup, menutup telinga dan mataku. Suara tertawa cekikannya itu seakan menembus tangan yang menutupi telingaku itu. Masih terbayang sangat menakutkan sosok tinggi besar. Mungkin jika digambarkan sekitar 15 meter lebih, dan rambut berantakan, wajahnya tidak terlalu terlihat. Sampai tiba-tiba aku mendengar ada suara motor lain, dan terlihat juga sebuah cahaya yang mendekatiku. Aku pun langsung bangkit dan meminta tolong. Untunglah ada motor yang lewat dan akhirnya aku pun minta tolong untuk dibantu. Tapi ternyata motorku tidak apa-apa, menyala seperti biasa. Ketika aku ceritakan kepada security yang berjaga di sana dan seseorang yang menemaniku, memang mereka bilang di jalan itu, di daerah Bandung Timur itu cukup angker. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Kadang tidak ada alasan khusus kenapa kita diganggu. Yang jelas, mereka itu ada.